Siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi, Tuhan. Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu, Tuhan. Siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi, Tuhan. Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Kau El Shaddai, penuh kasih dan sayang. Kau El Shaddai, memberi lebih dari cukuplah kasih-Mu. Pulihkanku, oh, Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Shalom, saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa.
tahukah saudara, seorang yang mempercayai Kristus tidak boleh hidup dengan kekuatannya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri, dan berharap dengan apa yang dia miliki. Dan kadangkala kita hidup juga mempunyai ekspektasi berdasarkan kepentingan kita. Kita bukan hidup berdasarkan ekspektasinya Tuhan. Sehingga seringkali kita bisa mengalami kekecewaan demi kekecewaan dalam hidup. Orang yang sering kecewa dalam kehidupan ini adalah orang yang hidupnya tidak di dalam keinginan Tuhan, tetapi dia hidup di dalam keinginannya sendiri. Injil Lukas 9 ayat 23 mengatakan, barang siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri. Hari-hari ini kita jarang berbicara tentang penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu artinya kita berbalik dari kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri. Ya, jadi tadinya pusat kehidupan kita itu adalah sangat egosentris. Mementingkan keakuan, mementingkan diri kita. Jadi orang yang menyangkal diri, dia berbalik dari ego center, keakuannya kepada Kristus yang menjadi pusat. Ya, jadi itu yang harus saudara mengerti. Ada banyak orang berpikir kalau saya hidup dalam anugerah Tuhan yang cukup, maka saya tidak mempunyai tanggung jawab apa-apa dalam hidup ini. Karena saya sudah diselamatkan dan saya tidak perlu melakukan apa saja. Saya beri contoh. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dalam bahasa yang waktu itu pernah saya terjemahkan, ability dalam Ulangan 8:18, kemampuan. Dia berikan Anda talenta, dia berikan Anda kreativitas, tetapi Alkitab mengatakan juga kalau kampak itu telah tumpul dan tidak diasah, maka Anda akan bekerja dengan tenaga Anda dan hasilnya sangat sedikit. Tapi kalau Anda mengasah kampak Anda, maka Anda hanya membutuhkan waktu yang sedikit tapi menghasilkan hasil yang besar. Nah, itu bedanya orang yang mengasah kemampuannya dengan orang yang mengandalkan otot. Bekerja dengan otak berbeda dengan orang yang bekerja dengan otot. Orang yang bekerja dengan otot lebih banyak dia akan bermalas-malasan. Dia akan bekerja karena diperintah. Tapi kalau dia bekerja dengan otak, maka dia akan mengisi otaknya dengan hikmat. Terutama hikmat yang dari surga. Dia butuh pengetahuan. Dan dia perlu belajar pengertian-pengertian surgawi. Pengertian dunia itu di bawah kebodohannya Allah. Maksud saya kepintarannya dunia itu di bawah kebodohannya Allah. Jadi kalau saudara belajar kepintarannya Allah, kepintaran dunia itu enggak jadi apa-apa buat saudara. Makanya kita ini kadang-kala sebagai seorang percaya, ya sudah bodoh, enggak mau belajar, malas, lamban, tapi mimpinya besar. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita kemampuan, kekuatan dalam bahasa terjemahan baru kita, supaya kita bisa memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan enggak pernah berikan kekayaan, dia berikan kita kemampuan yang harus diasah. Dan orang yang menerima Kristus, dia bukan hanya menerima kemampuan, tapi dia menerima anugerah dari Tuhan. Jadi dilipat gandakan, dia punya kemampuan untuk bisa berkembang. Jadi talenta, karunia, bakat, kreativitas itu akan bisa dipakai oleh Tuhan dengan bimbingannya Tuhan. Wow, itu luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, saya ingin bicara tentang anugerah yang dihidupi oleh Rasul Paulus. Ya, jadi saya percaya kita diselamatkan karena anugerah.
Tapi saya juga mau saudara mempercayai bahwa hidup ini tidak hanya bicara soal keselamatan. Banyak orang menerjemahkan keselamatan, saya sudah dibebaskan dari dosa dan nanti saya masuk surga. Keselamatan itu bukan soal nanti kita masuk surga saja, tapi dari sekarang pun kita sudah berjalan di dalam keselamatan. Makanya Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Anugerah Tuhan bukan tiket untuk kita menjadi orang yang tidak takut sama Tuhan, lantas melakukan dosa. Kita hidup tanpa mempunyai rambu, tanpa mempunyai batasan. Dan kita berpikir kalau kita melakukan dosa tidak punya akibat. Ya. Padahal di dalam sejarah membuktikan orang yang berbuat dosa tidak hidup di dalam kehendaknya Tuhan, menyimpang daripada sasaran yang Tuhan telah tetapkan. Hidupnya itu akan kehilangan damai sejahtera. Iblis itu paling tahu sekali bagaimana menghancurkan hidup saya, menghancurkan hidup saudara. Saudara keluar daripada anugerah. Jadi anugerah itu dibutuhkan seumur hidup. Ya, dan saudara harus berjalan dalam anugerah. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Anugerah itu tidak membuat manusia yang bernama Paulus, seorang rasul di zaman itu, menjadi pribadi yang berleha-leha menikmati keselamatan. Coba deh saudara sudah diselamatkan, saudara disertai Tuhan, diberikan anugerah Tuhan yang luar biasa, diberikan kepintaran. Tapi saudara malas mengasahnya, bangun siang, tidur sampai malam karena main game. Padahal besok mau ujian, besok mau presentasi. Ya, tapi saudara tidak punya persiapan apa-apa. Bagaimana kira-kira kalau saudara kuliah, saudara belajar, tapi saudara tidak mengerti, saudara tidak tahu ilmu yang akan diujikan kepada saudara. Karena saudara tidak punya waktu, saudara cuma main game. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara hanya sekedar berdoa? Ya Tuhan, bimbing aku, supaya nanti aku ujian berhasil. Itu seperti orang mengatakan bim salah bim. Orang ingin terjadi mujizat dalam hidupnya tanpa melakukan tanggung jawab. Paulus bukan pribadi yang hidup dalam anugerah seperti model begitu. Anugerah tidak membuat dia menjadi leha-leha, bermalas-malasan, bersantai-santai. Dia mengatakan, tetapi dikatakan di situ, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Dan mengapa dia begitu berapi-api, bersemangat? Karena ada roh Tuhan. Roh Tuhan itu seringkali dilambangkan seperti api. Ada sebuah tenaga pendorong membuat kita menjadi orang yang bersemangat, menjadi orang yang berapi-api. Untuk apa? Melakukan kehendaknya Tuhan. Jadi orang yang berjalan dalam jalannya Tuhan, dia akan selalu bersemangat. Itu makanya ada istilahnya inteos. Ya. Jadi kalau Tuhan di dalam kita, inteos, Tuhan di dalam kita, maka kita akan bersemangat. Jadi orang yang hari-hari ini mulai mundur dari Tuhan, tidak bersemangat dengan Tuhan, hatinya itu bukan dipenuhi oleh Allah, tapi dipenuhi oleh hal-hal yang daripada dunia. Makanya yang sering menghancurkan hidup manusia itu bukanlah orang lain, bukanlah pencobaan,
Pencobaan itu justru memperlihatkan aslinya saudara. Contoh ya, ada orang di PHK, justru dia makin melejit, makin naik. Tapi ada orang di PHK, dia tenggelam. Itu artinya apa? Persoalan itu telah memperlihatkan kualitas dirinya. Kalau memang PHK itu menghancurkan semua manusia dan itu kebenaran, berarti setiap orang di PHK mestinya hancur. Tapi buktinya di masa-masa gelombang PHK yang luar biasa, muncullah pengusaha-pengusaha UMKM, usaha menengah ya, kecil itu bermunculan. Tadinya mereka mempunyai penghasilan yang kecil, akhirnya mereka menjadi orang yang kreatif. Coba bayangkan saudara, kalau ada Roh Kudus di dalam diri saudara, saudara rajin berhubungan dengan Tuhan, anugerah Tuhan itu justru akan mendorong saudara bukan menjadi orang yang malas, tapi menjadi orang yang rajin mengerjakan rencananya Tuhan. Saudara perlu tahu, kerinduan untuk kita menjadi besar, untuk kita punya pengaruh yang luar biasa, itu ditanam oleh Tuhan di dalam diri kita. Tuhan berkata kepada Adam, kamu harus menaklukkan dunia ini. Dia tidak bilang, Tuhan tidak bilang menaklukkan sesama. Jadi saudara sedang bekerja, kalau saudara hidup bukan bersaing sama orang lain, menaklukkan orang lain, bahkan mencelakai, bahkan seperti Kain cemburu sama sukses adiknya dan dia bunuh adiknya. Kalau enggak hati-hati di dalam gereja sekarang begitu. Ada orang yang berusaha untuk membunuh sesamanya karena kalah bersaing. Itu bukan jalannya Tuhan saudara. Jadi kita itu bekerja keras dengan kekuatannya Tuhan untuk menggenapi rancangan Tuhan melalui kita masing-masing untuk penyelamatan dunia ini. Jadi Tuhan itu tidak tertarik dengan apa yang saudara pakai, saudara kendarai, saudara makan di mana, itu enggak penting. Tapi yang dia perhatikan adalah saudara jadi seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Nah ini pekerjaan iblis menghambat, menghancurkan supaya saudara tidak jadi seperti rancangannya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau saudara berjalan di dalam keinginan-keinginan saudara sendiri, ambisi-ambisi yang bertentangan dengan Tuhan dan karena saudara dipengaruhi oleh paham-paham dari dunia ini, saya percaya saudara akan kecewa. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes 21 ayat 1-3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Kalau begitu kira-kira gitu ya dialognya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kadang-kala dalam hidup ini saudara kita sudah bekerja keras, kita tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Jadi kalau saudara melihat peristiwa ini adalah peristiwa penampakan Yesus setelah dia bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-murid itu sudah 3 kali. Ya. Dan saudara tahu suasana hati mereka, murid-muridnya ini, mereka sangat kecewa. Karena harapan mereka, kerinduan mereka untuk melihat Yesus itu menjadi raja. Artinya membebaskan bangsa Israel itu dari penjajahan kekaisaran Romawi itu
ternyata tidak terjadi. Kalau itu terjadi kan ini murid-murid yang selalu mendampingi Yesus dengan setia kan minimal jadi apa? Menteri, jadi apa? Jadi orang-orang berpengaruh. Saya pikir ambisi setiap orang sampai pada hari ini kan seperti begitu ya saudara ya. Kita ini mempunyai harapan, mempunyai ekspektasi. Tapi seringkali ekspektasi kita itu, pengharapan kita itu tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi kita itu ingin mengatur kehidupan di dunia ini berdasarkan skenario kita, rancangan kita. Dan apa yang terjadi? Tidak terjadi karena itu bukan kehendaknya Tuhan. Dan coba saya tanya, kalau itu tidak terjadi sebagaimana kerinduan saudara, kecewa apa tidak? Marah kan? Berbeda dengan orang yang mau memasuki dapur perapian seperti teman-temannya Daniel itu loh saudara. Bahkan tatkala mereka mendengar bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak akan menolong mereka. Mereka jawab loh dengan lugas, dengan lantang, dengan berani. Mereka mengatakan begini, sekalipun Tuhan yang kami percaya itu tidak menolong kami, membebaskan kami di dapur perapian itu, kami tetap mengikut Yesus. Hari ini ada banyak orang kalau dia kecewa, kalau dia hidup tidak sesuai dengan harapannya, dia meninggalkan Tuhan. Belum lama ini saya mendengar ada seorang ibu, dia kecewa karena pembantunya itu keluar. Dan dia mengatakan ada banyak pembantu sekarang itu, maksudnya asisten rumah tangga itu. Kalau kerja jangan ditegur, kalau ditegur ngambek keluar. Cari asisten rumah tangga itu susah. Pokoknya kalau mereka kerja salah ya kita urut-urut dadalah, jangan pernah ditegur. Nanti kalau ditegur kita akan susah sendiri, mereka akan keluar. Saya pikir itu bukan hanya asisten rumah tangga. Orang dalam gereja zaman sekarang juga begitu loh saudara. Enggak bisa ditegur oleh gembala, enggak bisa ditegur oleh pemimpin. Kalau ada pemimpin yang tegur, langsung keluar dari gereja. Mentalnya itu mental pembantu, maaf ya. Mental asisten rumah tangga. Kita itu enggak punya keteguhan hati, kita itu enggak punya kedewasaan, kita itu enggak punya kesetiaan. Semangat ikut doa, semangat ikut pelayanan. Tapi nanti kena masalah, itu seperti balon yang tadinya besar tiba-tiba kecil hilang. Kan Tuhan sudah berkata, kamu memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dan orang yang menang itu adalah yang dipanggil, dipilih dan setia kata kitab Wahyu. Ada banyak orang pada hari ini berhasil dirobohkan oleh iblis. Dengan berbagai macam apa? Konflik. Kita itu mau berteman, mau bersahabat, mau berjemaat. Tapi kita tidak siap konflik. Begitu kita punya masalah, kita tinggalkan Tuhan atau kita pindah gereja gitu. Itu kan mental asisten rumah tangga tadi. Ya. Tapi kalau saudara mentalnya majikan, ya saudara nggak akan kemana-mana, saudara akan mengambil tanggung jawab. Nah ini terjadi pada murid-murid itu loh saudara. Karena mereka kecewa, akhirnya mereka kembali kepada profesi mereka yang lama. Itu gambaran tentang kita kalau kecewa, kita kembali kepada hidup kita yang lama. Dan lucunya saudara-saudara, mereka enggak ingat dengan pesannya Tuhan. Kan Yesus itu bilang, saya nanti akan disalibkan dan mati dan pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Ini murid-muridnya lupa. Dan yang mendengar itu bukan hanya Petrus, yang lain teman-temannya juga dengar. Dan tidak ada yang mengingatkan, mereka melihat realita. Bahwa orang atau pribadi yang mereka kagumi yang akan membebaskan Israel, yang akan menjadi raja mereka, ternyata mati dalam keadaan tidak berdaya. Dan mereka lupa pada firman, lupa kepada perkataan yang Yesus ucapkan. Nah itu sebabnya saudara-saudara lihat, akhirnya Yesus perlu menampakkan diri berulang kali. Tujuannya apa? Menguatkan mereka. Tuhan, dia enggak lihat kebodohan-kebodohan daripada murid-muridnya, ketidaksetiaan daripada murid-muridnya, ketidaksetiaan ya, bukan kesetiaan tapi ketidaksetiaan. Yesus enggak mempersoalkan
mereka yang sudah kembali kepada hidup yang semula, mereka kembali loh menjala ikan. Dan waktu dikatakan dalam ayat itu, waktu Petrus bilang bahwa dia mau pergi menjala ikan, teman-temannya bilang, kami ikut juga lah. Kalau saudara tidak mengingat firman dan saudara tidak bertumbuh dalam firman, tarikan-tarikan hidup lama itu begitu kuat. Apalagi yang menarik itu sesama teman. Saudara ini kan hidup dalam solidaritas ya. Kalau solidaritasnya itu benar nggak apa-apa. Kita ini lucu. Saya beri contoh ya. Saya berteman dengan Joni, dengan Yohanes, dengan Johan. Ya. Satu hari saya nggak suka sama Johan. Yang bermasalah itu adalah saya dengan Johan. Joni, Yohanes itu nggak ada masalah apa-apa dengan Johan. Tapi saya lucunya saya apa? Mempengaruhi Yohanes dan Joni ini untuk membenci Johan. Loh padahal mereka itu nggak punya masalah apa-apa loh dengan Johan. Yang punya masalah itu saya. Tapi saya mempengaruhi mereka, mengkamirkan mereka untuk tidak menyukai Joni. Itulah ketidakdewasaan kita, kekanak-kanakan kita. Kedewasaan itu tidak pernah diukur daripada ukuran waktu lamanya saudara mengikuti Tuhan. Ada banyak orang menganggap dengan bertambah usia kerohaniannya atau usia jasmanianya, maksudnya kalau umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun dia akan lebih dewasa daripada anak-anak umur 20 tahun. Oh belum tentu saudara. Ada orang tua yang sampai hari ini masih suka ngambek, berantem, gak mau bicara, gak mau mengampuni. Bayangkan naik mobil dipepet. Ruginya apa sih? Kita naik mobil juga jalan bukan jalan kita, jalan bersama, yang bangun juga pemerintah. Katanya kasih itu memberi, lah mau memberi jalan begitu saja kita merasa rugi terus kita mendamprat orang. Kenapa kita tidak maklum gitu loh. Dan kita memberi jalan, gak ada ruginya apa-apa kok. Toh di tengah kemacetan juga kita juga gak bisa bergerak. Itu loh, betapa kikirnya kita, betapa naifnya kehidupan kita ini. Yang katanya dipenuhi dengan Tuhan, tapi kita gak bisa disakiti, kita nggak bisa dirugikan, kita nggak bisa direndahkan. Maksudnya direndahkan apa? Kita dicaci maki orang, kita marah. Kita nggak mau rugi, hak kita diambil. Katanya kita sudah kehilangan hak. Tapi saudara masih merasa punya hak dalam hidup ini untuk melawan siapa saja. Itu sebabnya kita konflik dengan siapa saja. Kenapa kita konflik? Karena kita tidak rendah hati, karena kita sombong. Ingatlah kalau saudara mulai sombong, ya selama di rumah saudara ada tabung gas yang melon tuh warna hijau. Nanti coba dilihat di tabung itu ada tulisan apa? Tulisannya kan jelas sekali. Ini untuk orang miskin. Lawang tabung gasnya saja masih pakai yang 3 kilo melon yang bacaannya untuk orang miskin, kok sombong. Kalau sombong itu sudah pakai tabung yang itu loh, yang buat oksigen yang tingginya 6 kubik itu loh. Lawang pakai kendaraan aja masih pakai Pertalite yang disubsidi oleh pemerintah. Ya. Ayo kita menyadarkan diri kita saudara, bahwa selama kita hidup ini kita seringkali melakukan hal-hal yang mengecewakan. Bukan hanya mengecewakan Tuhan, mengecewakan sesama. Jangan saudara bilang bahwa saya kecewa. Ya kenapa kita kecewa? Karena kita tadi mau hidup menurut kemauan kita sendiri. Kita nggak pernah mau menyangkal diri. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara? Kalau kita lihat ini. Di dalam kekecewaan kita yang besar, Tuhan pun tetap mau mendatangi kita. Nah ini bedanya saudara-saudara. Dengan orang yang betul-betul hidupnya itu berdasarkan kemauan kehendak Bapa. Yesus itu sudah terbiasa berkata, bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu Bapa yang jadi. Kehendak Bapa itu apa?
Yesus menerima kemuliaan, menerima mahkota melalui penderitaan. Nah kalau kita kan bilang begini, kalau boleh penderitaan ini diangkat, gak perlu ada penderitaan dalam diriku. Titik. Tapi Yesus gak begitu, dia bilang bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Bapa yang jadi. Saudara tahu, orang yang mementingkan diri sendiri itu bisa terlihat dengan gaya hidupnya itu selalu hedon. Di gereja itu hedonisme itu berkembang dengan sangat masif, dengan sangat luar biasa. Hari-hari ini kita itu hidup tuh betul-betul menyenangkan daging kita, bukan menyangkal daging kita. Semua yang kita lihat, semua yang kita inginkan, itu kita betul-betul penuhi, puaskan, kejar. Jadi nggak ada lagi yang namanya penyangkalan daging, penyangkalan diri itu nggak ada. Jadi kita itu hidup tuh menjadi setru salib, berlawanan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya apa? Di dalam Injil Lukas itu diceritakan tentang anak yang hilang. Kalau sekarang itu saudara bisa memuaskan diri saudara dengan pemberian Tuhan yang luar biasa itu. Anak bungsu itu kan menerima warisan yang luar biasa. Dan dia habiskan bukan untuk melakukan kehendak Bapa, tapi dia lakukan itu untuk memuaskan dagingnya. Dia apa itu? Kalau dalam kitab Pengkhotbah, apa saja yang diinginkan hatinya itu dia penuhi, dia kejar, dia habiskan semua. Sampai pada akhirnya apa? Dia menyadari bahwa semua yang dia kejar tidak pernah bisa memuaskan dia. Justru yang tadinya hidupnya di dalam rumah Bapa itu mengantar dia pindah ke rumah dunia yang penuh dengan kemaksiatan. Tidak lagi ada kekudusan di situ. Dan kemudian dari hasil kemaksiatan itu membawa dia hidup lebih rendah. Bahkan babi itu makannya cukup, tapi dia masih mencuri makanan babi. Artinya apa? Tidak ada yang bisa memuaskan dia sampai akhirnya dia betul-betul hancur. Nah yang saya bingung, di dalam kehancuran ini Tuhan Yesus tetap buka tangan tanpa mempersoalkan dosa yang begitu busuk, begitu bejat di dalam diri anak bungsu. Tetap dipeluk. Kasih itu memungkinkan seseorang untuk memeluk orang-orang yang hidup di dalam keadaan rendah atau dalam kehinaan. Saya teringat cerita tentang Madam Teresa semasa dia hidup. Orang seringkali bertanya, kenapa Madam bisa memeluk orang berpenyakit kusta yang masih basah? Kenapa kamu bisa memeluk orang-orang gembel yang sudah tidak mandi bukan berhari-hari tapi berbulan-bulan, mungkin sudah lebih dari setahun. Bahkan orang-orang sekarat yang betul-betul sudah bau nanah, bau segala macam, itu bisa dia angkat dan dia bisa bicara dengan penuh kasih. Saya tahu saudara, itu ada roh Tuhan. Roh Tuhan itu bukan membuat kita melambung, menjadi orang yang sombong, lantas kita melihat orang tuh gini, ada rasa jijik gitu. Dan kita merasa bahwa kita adalah kaum yang lebih suci, kaum yang derajatnya strata sosial lebih tinggi dan kita rasanya tidak layak begitu. Sehingga mobil, kendaraan, aksesoris, baju yang saudara kenakan, tas-tas itu karena sudah terlalu glamor, terlalu mahal, itu membuat gap, membuat jurang pemisah. Sayangnya Tuhan tidak begitu. Dia kunjungi nih murid-murid yang sedang dalam keadaan kecewa. Dia kunjungi murid-murid yang sudah kembali kepada hidup lamanya, ke hidupnya yang semula. Tanpa dia membicarakan tentang perilaku daripada mereka. Tapi dia mengejar pribadinya. Dia ingin angkat. Saya beri ilustrasi yang sederhana. Kalau saudara menemukan anak saudara jatuh di dalam got, sehingga badannya penuh dengan lumpur. Yang saudara buang kan bukan anak saudara. Anak saudara-saudara ambil,
Lumpurnya saudara buang, saudara cuci, saudara bersihkan tubuh anak itu. Itu pekerjaan Tuhan. Saudara bisa enggak yang mengatakan hidup di dalam kasih, bisa tahan enggak? Untuk melihat saudara-saudara seimanmu, untuk melihat orang-orang yang engkau doakan, yang penuh dengan dosa, tanpa mempercakapkan kata kitab Roma. Kalaupun kita mau menegur, ya kita tegur supaya orang itu berubah. Bukan kita tegur, kita tinggalkan. Seorang pelatih, kalau dia melatih pemain-pemainnya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu salah. Kamu mestinya tadi tidak boleh dalam posisi di sini. Pelatih itu bisa marah saudara. Nah ini susahnya zaman sekarang, gereja itu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran humanis. Jadi semua mesti pakai etika, semua mesti pakai budi pekerti, orang tua nggak boleh negor anak. Bahkan anak pun mau melakukan kesalahan nggak boleh ditegur. Ya. Orang tua itu mesti menegur berulang. Coba Anda lihat Yesus kalau menegur murid-muridnya. Kadang-kala tidak ada etika. Hai iblis, mundur ke belakang. Di dalam hatimu ada iblis, ada setan. Wow, saya pikir hanya orang yang mau belajar, hanya orang yang rendah hati akan memberi dirinya dibentuk saudara-saudara. Jangan menjadi orang yang murahan gitu ya. Sedikit ditegur pindah gereja, sedikit ditegur keluar dari pekerjaan. Itu mental ART, asisten rumah tangga. Kalau Anda mau jadi orang hebat, kalau Anda mau jadi orang besar, belajar menyangkal ego Anda. Jangan kembangkan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit kecewa. Tapi itulah Tuhan. Di dalam kekecewaan murid-muridnya, di dalam kehancuran murid-muridnya, dia tetap datang pada miliknya. Itu anugerah namanya. Saya nggak bisa melakukan firman. Ditampar pipi kiri, lantas kata Alkitab berikan pipi kanan. Itu hanya bisa terjadi kalau kita hidup dalam anugerah. Anugerah Tuhan itu memungkinkan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kenapa kita seringkali kecewa? Karena kita ingin memuaskan diri kita. Ya, dan kita tidak mau berjalan dalam kehendak-Nya Tuhan. Perhatikan ayat 4 sampai 6. Tadi kita baca ayat 1 sampai 3, sekarang ayat 4 sampai 6. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Enggak ada." Maka kata Yesus pada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Itu hebatnya Tuhan. Walaupun kita sudah jatuh, walaupun kita sudah meninggalkan Tuhan, dalam kepapaan kita, dalam ketidakberdayaan kita, Dia masih datang menyapa kita. Ayo lihat bedanya kita dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kita kalau sudah benci sama orang, ya kita nggak pernah mendoakan orang yang kita benci. Kan Tuhan bilang, berdoalah untuk orang yang berbuat jahat pada kamu. Yang kamu benci, yang kamu tidak suka. Kita nggak pernah. Bahkan kita senang kalau mereka jatuh, mereka gagal. Kita mengeluarkan kata-kata umpatan. Nggak gitu loh saudara dengan Yesus. Dia datangi itu orang-orang yang tersesat, orang-orang yang hidup di dalam keegoisan yang luar biasa. Bahkan di dalam keadaan mereka tidak punya penghasilan, mereka tidak punya makanan untuk mereka makan. Mereka sudah berusaha semalam-malaman. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, labuhkanlah pukatmu di situ. Di antara murid-muridnya, Petrus yang ingat. Bukankah hal seperti itu pernah dilakukan dulu oleh guru mereka, oleh Yesus? Tapi ada ayat di situ, mereka nggak berani. Ya,
Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus ayat 7 dan 8. Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika murid melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara-saudara, saya mau kasih tahu yang tidak mungkin akan terjadi. Mujizat. Ya. Saudara coba lihat. Yohanes ini, maksud saya tadi bukan Petrus ya, Yohanes murid yang dikasih itu ingat. Ini gurunya, ini Yesus ini. Sehingga dia memberitahu Petrus, itu guru. Jadi saya percaya saudara-saudara, seringkali kita itu lihat mujizat yang besar. Kita tuh enggak lihat siapa yang melakukan hal itu. Saudara yang sudah diberkati secara finansial, diberkati dengan rezeki yang luar biasa. Seringkali kita dengan berkat itu kita semakin jauh dari Tuhan. Uang itu, kemakmuran itu, kemewahan itu membuat kita bukan melayani Tuhan. Kita tidak jadi filantropis, kita tidak jadi orang yang menolong orang lain. Malah kita berpikir, tahun ini saya mau liburan kemana? Saudara puaskan diri saudara, membeli apa saja yang menjadi hasrat hati saudara. Saudara lupa bahwa Tuhan berkati saudara itu untuk menolong orang lain supaya orang lain bisa dengar Injil, bisa dengar kabar keselamatan. Tapi kita puaskan. Saudara bisa pergi ke luar negeri habis puluhan juta. Tapi begitu ada keperluan orang-orang miskin, saudara hanya menyisihkan 100.000 atau 1 juta paling banyak. Itu membuktikan apa? Kita sangat egosentris, mementingkan diri kita sendiri. Perhatikan ayat yang ke-9 sampai 12. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu itu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kalau dikatakan ikan besar itu berarti ikan itu lebih daripada 2 kilo lebih. Atau katakanlah 3 kilo. Ikan sekilo itu katakan 40-50 ribu. Ya. Nah saudara bisa bayangkan, ini betul-betul Tuhan berikan kelimpahan, berikan mujizat. Tapi kan orientasi kita kan kepada itu, pada mujizat, pada kelimpahan. Orientasi kita bukan kepada Kristus, saudara-saudara. Ya. Jadi saya mau kasih tahu, Tuhan itu ingin sekali melalui anugerahnya memulihkan hubungan saudara yang hilang itu dengan Tuhan. Jadi jangan sampai saudara itu akhirnya jatuh kepada apa yang diberikan Tuhan. Jadi seringkali berkat-berkat Tuhan itu menjauhkan kita gitu loh. Artinya maksud saya gini, Anda sudah dimerdekakan, kata Paulus, tidak menjadi tiket untuk melakukan dosa. Nah jangan sampai berkat-berkat yang diberikan Tuhan itu membawa saudara semakin jauh daripada Tuhan. Seharusnya saudara menjadi orang yang taat sama Tuhan, bersama-sama dengan saudara seiman yang lainnya untuk melayani Tuhan. Saya ingin beritahu, kalau saudara kecewa dengan seseorang, percayalah waktu saudara berhubungan dengan orang yang lain, nanti saudara akan kecewa. Yang perlu berubah itu bukan Tuhan. Tuhan selamatkan aku, ubahlah keputusanmu. Tuhan gak perlu berubah. Yang perlu berubah itu bukan situasinya, bukan orang lain. Saudara yang perlu berubah. Makanya saya pernah membuat sebuah quote. Saya sebagai orang pandai selalu berpikir bisa mengubah orang lain. Selama ini saya begitu. Tapi hari ini saya menjadi orang yang lebih bijak. Bahwa tidak mungkin saya bisa mengubah orang lain. Tapi sayalah yang harus berubah. Saya punya kemampuan untuk mengubah diri saya, bukan mengubah orang lain. Jangan percakapkan tentang kekurangan orang lain. Sibuklah memperhatikan, memperbaiki diri. Sehingga saudara gak punya waktu untuk ngomongin orang yang kebusukan-kebusukan orang. Ingat setiap orang itu kalau mau dicari busuknya ada saudara. Manusia kan belum sempurna. Ya. Ada teman saya kalau menilai orang paling pintar, hidungnya kayaknya agak miring 3 derajat katanya begitu. Bibirnya gak simetris ya, matanya kecil sebelah. Kalau saudara mau mencari kesalahan orang, kelemahan orang, akan sudah dapatkan.
Tapi itu bukan hidup kekristenan. Yesus nggak penting dia melihat kegagalan, kelemahan. Dia terus datangi, dia menampakkan diri. Tujuannya buat apa? Supaya Tuhan mendapatkan pribadi saudara. Ya. Nah, sebagai ayat-ayat penutup, perhatikan saudara-saudara. Ya, dalam Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Berulang kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, supaya Petrus sadar, dia dengan lantangnya, dengan beraninya, tanpa rasa bersalah, menyangkali Tuhan. Dari sini saudara bisa belajar, bukan ukuran seberapa lama kita hidup di dalam Tuhan. Orang boleh bertahun-tahun dari kecil udah ikut Tuhan. Tapi nanti, waktu ada masalah, waktu ada persoalan, akan memperlihatkan siapa orang itu sebenarnya. Bagaimana kualitas imannya, saudara. Iman seseorang itu bukan dinaikkan pada waktu dia dalam keadaan yang mewah, dalam keadaan yang semua serba baik, tapi dalam keadaan yang susah. Makanya orang Kristen menolak itu konsep keluarga cemara. Apa sih konsep keluarga cemara? Tadinya mereka hidup dengan makmur, tiba-tiba mereka harus pulang ke kampung karena mereka di PHK. Oh, orang Kristen gak boleh mengalami begitu karena kita kepala bukan ekor. Saudara kepala, bukan ekor. Tapi saudara menjadikan pribadi yang hidupnya mengejar uang. Dari pagi sampai malam. Uang saudara kejar, itu bahasa Alkitab loh, 1 Timotius 6 ayat 10, 9-10. Oleh karena memburu uanglah orang menjadi hancur dalam keimanannya. Penuh dengan berbagai macam duka. Saudara memburu uang. Uang jadi kepala, uang di depan, saudara di belakang ekor. Gimana saudara bisa hidup mengatakan bahwa saudara adalah ada seorang kepala? Ya, sebagai seorang percaya bisa saja kita satu saat mengalami kehabisan uang, kebangkrutan. Paulus bilang kok, aku tahu apa itu yang namanya kemewahan dan aku tahu apa yang namanya berkekurangan. Ukuran iman itu bukan banyaknya uang, bukan banyaknya saldo. Ukuran iman itu pada waktu saudara menghadapi persoalan, saudara tetap setia sama Tuhan. Bukan kecewa sama Tuhan. Jadi sekali lagi, anugerah Tuhan itu luar biasa. Dia tetap mau datang, mau mengunjungi saudara, karena dia pengen menyelamatkan saudara. Melalui acara ini saudara, saya ingin mengajak, berapa banyak di antara saudara yang kecewa dengan Tuhan, yang selama ini melayani Tuhan, tapi akhir-akhir ini sudah mulai meninggalkan Tuhan dengan berbagai macam alasan. Saudara gak punya waktu untuk Tuhan, saudara gak punya waktu untuk sesama, tapi saudara punya waktu untuk dunia. Artinya apa? Saudara sudah seperti Simon Petrus dengan murid-murid yang lain, kembali kepada hidup lama. Come, saya bilang, datang pada Tuhan pada malam hari ini, pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Pada saat saudara menyaksikan tayangan ini, mungkin di pagi hari, mungkin di siang hari, mungkin di malam hari. Datang pada Tuhan. Dia akan menolong saudara, akan menyelamatkan saudara. Anugerah Tuhan selalu berlaku buat saudara. Ya, belum terlambat. Kembalilah kepada Tuhan, cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak ada orang yang sempurna. Saya bisa jatuh, saya bisa gagal. Tapi saya tahu Tuhan saya akan tetap menyambut saya. Saudara mungkin malu dengan kegagalan saudara. Banyak orang mencibir saudara. Saya ingin katakan teman sejati itu justru akan terlihat di saat saudara jatuh. Di saat saudara jaya, kita gak bisa lihat mana teman sejati. Tapi nanti waktu kita gagal, dan orang itu tetap bersama dengan kita, dia teman sejati. Saudara tahu ada banyak orang yang mengatakan, Pak Andreas itu bapak saya. Pada saat saya terlihat baik pada mereka. Tapi pada saat saya menegur, pada saat saya
bersikap disiplin, tidak kompromi. Dan saya tidak bisa menyenangkan telinga mereka dan saya mengajarkan firman Tuhan. Mereka mulai kecewa. Mereka mulai meninggalkan. Gak ada masalah. Teman itu come and go. Dan kita tidak bisa menahan mereka. Ya, tapi percayalah, akan selalu ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong saudara. Jangan pernah kecewa, karena ada Tuhan yang penuh dengan anugerah akan menolong saudara. Amin. Saya akan mengajak saudara berdoa dan bernyanyi. Kita tenangkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian. Para pemuji akan menaikkan pujian ini. Saudara akan ikut bernyanyi bersama-sama dengan para pemuji. Kita nyanyi sama-sama. Yesus, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, ini adalah saat yang terindah di dalam kekecewaan hidup yang kau rasakan. Di dalam keadaan yang susah, tidak seperti yang kau harapkan, engkau marah, bahkan kau meninggalkan rumah Tuhan. Engkau mulai berjalan dengan panggilan-panggilan dari dunia. Engkau memuaskan hatimu dengan semua keinginan hatimu, dan engkau tidak sangkali itu untuk kembali kepada Tuhan, taat pada Tuhan. Saya akan berdoa supaya Tuhan mengunjungi saudara, sehingga ada momen seperti Tuhan memanggil Musa kembali. Sepertinya Tuhan sudah melupakan Musa 40 tahun dan Musa tidak punya cerita akan dipakai oleh Allah menjadi pemimpin yang membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Mungkin saudara berpikir sudah tidak ada harapan buat hidup saudara, tapi percayalah bahwa Tuhan terus mengejar saudara. Mari, seraya saudara membuka tangan atau mengangkat tangan saudara, berdoa, karena Tuhan punya anugerah yang besar untuk menolong saudara, mengembalikan saudara, supaya saudara kembali mencintai Tuhan, menjadi berkat, menggunakan semua berkat yang Dia percayai. Mungkin kau sudah habis-habisan, tapi dengarkan Tuhan seperti Petrus dengan teman-temannya. Malam itu mereka sudah kehabisan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tatkala mereka dengarkan firman, Tuhan bisa membuat mujizat buat saudara. Percayalah,
Kalau engkau dengarkan Tuhan, engkau datang kepada Tuhan, engkau bisa bertemu dengan Tuhan kembali. Engkau bisa mendengar perkataan, arahan yang luar biasa. Engkau bisa menerima mujizat yang luar biasa. Tenangkan hati saudara. Koralama syakana mana. Ayo berdoa. Kiralama syakana mana. Saya ajak saudara berdoa. Glory Yesus kinamaralama syakana mana. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan kembali. Karena Tuhan mau datang dan bertanya kepada kami semua. Di dalam keadaan yang hancur, dalam keadaan yang betul-betul di bawah. Di situ kami bisa merasakan Tuhan datang menjumpai kami. Seperti Petrus bisa bertemu dengan Tuhan. Bisa terjadi dialog yang ilahi. Buka hati saudara. Tuhan ingin menjamah saudara, ingin menolong saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang lemah dibangkitkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, kami yang tersesat kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dalam tayangan Belajar Kebenaran pada waktu yang akan datang. Amin.